semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Christophorus Maniak, NPM 22220015, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Di sini saya akan mereview buku tentang Etika Administrasi Negara. Penulisnya oleh Khairul Umam, MSI MAG. Bab 1, Konsep Etika Administrasi Negara. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Adapun etikos yang berarti timbul dari kebiasaan merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam bentuk jamak, dan taeta berarti adat kebiasaan. Dalam arti terakhir, ini terbentuk istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Bagian B, pengertian administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan sesuatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan. C. Negara. Pengertian negara. Kata negara sama dengan Staat dalam bahasa Jerman, atau state dalam bahasa Inggris, memiliki dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata sehingga menguasai wilayahnya itu. Secara lebih terperinci, beberapa ahli menjelaskan, ini menurut ahli Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ada 3 unsur negara. Yang pertama itu pemerintahan, kedua wilayah, ketiga rakyat. D. Etika administrasi negara. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai atau prinsip nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman, pegangan, referensi, sekaligus standar penilaian baik buruknya sikap, tindakan, dan perilaku administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Etika administrasi negara berusaha menempatkan kaidah-kaidah moral dalam menghadapi berbagai dilema dan masalah-masalah yang menyangkut kedudukan pribadi seorang administrator dalam proses interaksinya dengan negara dan masyarakat. Bab 2, ruang lingkup etika administrasi negara. Etika dan moralitas. Kini setiap anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat atau dengan lingkungannya tampak semakin bebas, leluasa, dan terbuka. Walaupun demikian, tidak berarti tidak ada batasan. Sekali saja orang melakukan kesalahan dengan menyinggung atau melanggar batasan hak-hak seseorang, ia akan berhadapan dengan sanksi hukum berdasarkan tuntutan dari orang yang merasa hak asasinya dirugikan. Yang B, garis-garis besar landasan etika. Yang pertama itu naturalisme, yang kedua individualisme, yang ketiga hedonisme, yang keempat eudaimonisme, yang kelima utilitarianisme. C. Etika sosial. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri atas cipta, rasa, dan karsa, sedangkan raga terdiri atas zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Jika dilihat dari segi kedudukannya, manusia adalah diri pribadi yang bersifat mandiri dan kedudukannya antara dia
dan Tuhannya. Adapun jika dilihat dari segi sifatnya, manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk dan manusia. Bab 3, legitimasi kekuasaan. Pengertian legitimasi. Sebelum membahas arti legitimasi kekuasaan, kita harus memahami yang dimaksud dengan kekuasaan. Adapun kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Artinya kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkat laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Jadi kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Ada 3 kemungkinan kriteria legitimasi, yaitu legitimasi sosiologi, legitimitas, dan legitimasi etis. Bab 4, etika dalam organisasi. Yang pertama, memahami etika dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi adalah di sebuah organisasi, sebuah kelompok yang terdiri atas 2 sampai puluhan ribu orang yang sengaja berusaha untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Selain itu, organisasi juga merupakan sebuah sistem yang berarti bahwa organisasi terdiri atas sebagian atau kelompok yang sangat terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem organisasi terdiri atas input atau sumber daya moneter dan manusia, proses artinya cara organisasi bergerak ke tujuan, dan output artinya produk atau jasa, dan hasil artinya hasil akhir atau keuntungan untuk konsumen. Ketika kita berbicara tentang organisasi, etika organisasi, kita mengacu pada seperangkat nilai yang mengidentifikasi sebuah organisasi dari dalam atau memahami cara orang-orang bekerja dalam organisasi, dan dari luar artinya persepsi organisasi dari orang-orang yang memiliki urusan dengan organisasi. Seperti nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan dalam arti luas, yaitu penataan organisasi dan praktik, proses atau nilai akhir, positif atau negatif, atau dalam arti sempit kita hanya mengacu pada visi, alasan keberadaannya, dan komitmen organisasi. Nilai dan keutamaan dalam organisasi, ada moral organisasi, ada kepemimpinan dan etika organisasi, karakteristik etika organisasi, ada kode etik dalam organisasi, dan yang terakhir budaya dan etika organisasi. Bab 5, etika untuk birokrasi. Pengertian birokrasi dengan berbagai tingkat tugas tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan antar individu, kantor, atau departemen yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat. Menurut sosiolog dan antropolog, pengembangan organisasi birokrasi diperlukan untuk munculnya setiap peradaban modern. Secara teoritis, birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan politik. Akan tetapi, dalam praktiknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat menjatuhkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Yang berikut asas-asas birokrasi dalam good governance. Asas-asas birokrasi dalam good governance atau pemerintahan yang baik memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap negaranya. Artinya, prinsip-prinsip ini tidak bersifat global di Indonesia. Sebagian besar rakyatnya sepakat bahwa pada era pemerintahan Soekarno berhasil meletakkan dasar nasionalisme bagi bangsa Indonesia, tetapi gagal dalam merumuskan program-program pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Bab 6, menganalisis etika dan pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pelayanan publik
merupakan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat dari penyelenggara pelayanan publik. Definisi etika pelayanan publik. Menurut Den Hart dalam Keban, etika pelayanan publik diartikan sebagai filsafat dan profesional, standar atau kode etik, atau moral atau rules of conduct, aturan berperilaku yang benar yang harus dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Definisi tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai kode etik. Adapun Rohman dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa etika pelayanan publik adalah cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mendukung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Definisi tersebut menekankan penggunaan nilai-nilai luhur dalam pelayanan publik. Dengan demikian, etika pelayanan publik merupakan penggunaan nilai-nilai luhur seorang administrator dalam memberikan pelayanan publik. Bagian B, konsep etika dalam pelayanan publik. Menurut ahli Fadilah, etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku. D. Etika pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan demi terpenuhinya hak serta kewajiban masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik, pemerintah sebagai pemegang otoritas mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satunya hal yang dibahas dalam undang-undang yaitu mengenai prinsip nilai yang menjadi acuan perilaku dalam memberikan pelayanan publik dari pemberi layanan kepada masyarakat. Bab 7, etika dalam kebijakan publik. Pengertian kebijakan sosial dan analisis kebijakan sosial. Selain ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung yang bersifat mikro, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial yang bersifat makro. Kebijakan sosial tersebut sangat menentukan tipe, jenis, sistem, dan pendekatan pemberian pelayanan sosial pada kelompok sasaran. Pengetahuan mengenai analisis kebijakan sosial sangat penting untuk menentukan suatu kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, pengertian kebijakan sosial. Istilah kebijakan yang dimaksud di sini disepadankan dengan kata bahasa Inggris, yaitu policy, yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijakan atau kearifan. Kebijakan sosial terdiri atas dua kata yang memiliki makna, yaitu kata kebijakan dan kata sosial. Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, berikut ini dikemukakan oleh pengertian keduanya. B. Proses pembuatan kebijakan publik. Dalam mendekati analisis kebijakan, sebagai proses pengkajian perlu dibedakan menjadi antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur. Akan tetapi standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Jadi prosedur merupakan subordinat dari standar, plausibilitas, dan relevansi kebijakan serta terhadap tuntutan umum dan aturan multiplisme kritis. Peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur tidak menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Bab 8, etika kerja pegawai. Yang pertama, konsep kedisiplinan dalam etika. Definisi kedisiplinan kerja. Disiplin berasal dari kata discep yang berarti belajar. Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin adalah suatu proses dapat menumbuhkan perasaan seseorang
untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara objektif melalui kepatuhannya melaksanakan peraturan organisasi. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama digunakan untuk memotivasi pegawai agar mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Di samping itu, disiplin bermanfaat untuk mendidik pegawai agar mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, ataupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. B. Konsep kinerja pegawai. Prawirsentono menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Definisi kerja juga dikemukakan oleh Otley yang dikutip oleh Mahmudi, yaitu mengacu pada suatu yang berkaitan dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil kerja tersebut. Munandar mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan tentang kemampuan kerja pegawai sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Bab 9, etika pemerintahan dalam struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan cara pembagian, pengelompokan, dan pengkoordinasian tugas pekerjaan secara formal. Menurut Robinis 2004, unsur kunci yang harus disampaikan kepada manajer dalam merancang struktur organisasinya yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, dan formalisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Pada awal abad ke-20, Henry Ford menjadi kaya dan terkenal dengan membuat mobil dalam lini perakitan. Semua buruh Ford diberi tugas yang spesifik dan berulang. Misalnya, satu orang hanya memasang roda depan dan yang lain memasang pintu kanan depan. Dengan memecah pekerjaan menjadi berulang-ulang, Ford dapat menghasilkan mobil dengan kecepatan satu mobil setiap 10 detik meskipun menggunakan karyawan berketerampilan relatif terbatas. Yang kedua, struktur sederhana. Toko pengecer kecil perusahaan elektronik yang dijalankan oleh wira swastawan yang gesit, kantor keluarga berencana yang baru, dan perusahaan penerbangan di tengah pemogokan seluruh pilotnya menggunakan struktur sederhana. Struktur sederhana lebih baik diperincikan oleh hal-hal yang tidak dibutuhkan daripada hal-hal yang dibutuhkan. Pandangan dalam penyusunan organisasi. Anggapan dasar teori klasik. Pandangan teori klasik tentang organisasi berdasarkan asumsi sebagai berikut. Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. B. Bagi setiap organisasi ada struktur yang ditetapkan bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. C. Pekerjaan organisasi paling efektif jika ada tantangan lingkungan dan kepentingan pribadi terhalang oleh norma-norma rasionalitas. Yang kedua, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performaan individu. E. Koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktik otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Lalu yang kedua, unsur kunci teori klasik. Empat kunci teori klasik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu cara organisasi membagi sejumlah pekerjaan terhadap tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Yang kedua, hierarki, proses fungsional, yaitu setiap organisasi terdapat adanya tingkatan karyawan menurut fungsi atau pekerjaan yang khususnya dalam organisasi.
C. Struktur, yaitu jalinan hubungan dan peranan dalam organisasi. D. Perencanaan sumber daya manusia dalam C. Perencanaan sumber daya manusia dalam desain organisasi. Banyak pelaku bisnis dalam masa lalu dan pada masa kini yang berpandangan bahwa kesuksesan sebuah organisasi bisnis atau perusahaan dalam industri bergantung pada investasi dan aset yang dimilikinya. Para pelaku bisnis tersebut berpendapat bahwa investasi atau modal merupakan faktor penentu karena dapat digunakan untuk mengadakan prasarana dan sarana serta teknologi yang relevan dalam menjalankan bisnis pilihannya. Di samping itu dapat dipergunakan untuk mengupah tenaga kerja yang membantunya. Pendapat itu tidak seluruh keliru meskipun segera timbul masalah tentang cara mendapatkan tenaga kerja sumber daya manusia yang memiliki kemampuan prima dan relevan dengan bisnis yang akan dilaksanakan. D. Etika organisasi pemerintahan. Dimensi etika dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan atau filosofi organisasi yang bersangkutan. Bab 10. Etika bagi para birokrat. Yang pertama, etika kepegawaian. 1. Kode etik profesi pegawai negeri sipil. Kode etik profesi pegawai negeri sipil merupakan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya serta kebaikan yang ditimbulkannya apabila dapat terwujud dalam sikap dan perilaku seorang pegawai negeri sipil, baik dalam kedinasan maupun dalam kesehariannya di tengah-tengah masyarakat. Kode etik pegawai negeri sipil mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik kedinasan maupun dalam kehidupan kesehariannya, yaitu kode etik bernegara, kode etik berorganisasi, kode etik bermasyarakat, kode etik sesama pegawai negeri sipil, dan kode etik terhadap diri sendiri. B. Kode etik profesi. Belum ada kesepakatan tentang pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang dapat dikatakan sebagai profesi. Ada yang mengatakan bahwa profesi adalah jabatan seseorang walaupun profesi tersebut tidak bersifat komersial. Secara tradisional ada 4 profesi yang telah dikenal, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. C. Etos kerja dalam organisasi pemerintahan. Pengertian etos berkaitan erat dengan sikap moral dalam bahasa Latin. Etos dimaksudkan untuk memberikan kaidah-kaidah yang membimbing manusia mengatur kelakuannya sehingga menjadi baik dan lurus. Dengan demikian, etos kerja merupakan cara pandang yang diyakini seseorang dalam bekerja. Keyakinan dalam bekerja tersebut tidak hanya untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai perwujudan dalam hal perbuatan sehingga bernilai ibadah yang luhur. Oke, sekian dan terima kasih dari saya.